Lu pernah duduk sendirian, tiba-tiba kepikiran masa kecil, terus lu coba gali ingatan lu dalam-dalam, tapi yang muncul cuma potongan random yang nggak nyambung. Kayak fragmen kecil yang terputus. Nggak jelas urutannya, nggak jelas konteksnya. Satu momen muncul jelas, tapi sebelum dan sesudahnya kosong. Bahkan ada bagian besar yang hilang, seolah-olah hidup lu baru mulai di umur tertentu, dan sebelum itu cuman kabut tebal yang nggak bisa ditembus. Lu mulai ngerasa aneh sendiri. Karena di luar sana, banyak orang bisa cerita masa kecil mereka dengan detail. Siapa temennya, kejadian apa, bahkan hal-hal kecil yang terjadi bertahun-tahun lalu. Sementara lu, mau dipaksa sekeras apapun, tetap aja mentok di potongan pendek yang nggak pernah jadi satu cerita utuh. Dan di situ, pelan-pelan muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa gua nggak punya memori kayak orang lain? Tapi yang jarang orang sadar, ini bukan sekadar lupa biasa. Ini bukan karena ingatan lu lemah, atau karena hidup lu dulu nggak penting. Ini cara otak lu bekerja, cara dia berkembang, cara dia menyaring, dan cara dia memutuskan apa yang layak disimpan, dan apa yang lebih baik dikubur. Karena dalam beberapa kasus, bukan cuma soal otak lu belum siap mengingat, tapi juga karena ada hal-hal tertentu yang memang nggak pernah dikasih akses lagi ke diri lu sekarang. Dan disitulah jadi menarik. Karena mungkin masalahnya bukan kenapa lu lupa, tapi kenapa ada bagian dari hidup lu yang nggak pernah diizinkan untuk benar-benar diingat. Satu, otak lu belum siap menyimpan semuanya. Waktu lu masih kecil, otak lu belum jadi seperti sekarang. Dia masih berkembang, masih ngebentuk sistemnya sendiri, terutama bagian yang bertugas menyimpan memori jangka panjang. Jadi setiap kejadian tetap terjadi, setiap emosi tetap kerasa, tapi belum semuanya bisa dikunci. Jadi ingatan yang bisa lu akses lagi. Ibaratnya, lu lagi nyimpen sesuatu di sistem yang belum stabil. Kadang masuk, kadang hilang. Kadang nggak ke-save sama sekali. Ditambah lagi, otak anak kecil lebih fokus ke hal dasar. Belajar jalan, ngerti suara, ngenalin wajah, dan beradaptasi sama dunia yang terus berubah. Energi mentalnya habis buat bertahan dan berkembang, bukan buat menyimpan detail kejadian secara rapi. Jadi, walaupun hidup lu waktu itu penuh pengalaman, otak lu nggak menganggap semuanya penting untuk disimpan utuh sampai sekarang. Dan karena koneksi di otak terus berubah setiap hari, banyak memori awal ketimpa atau hilang sebelum sempat jadi permanen. Jadi bukan karena masa kecil lu kosong, tapi karena sistem penyimpanannya belum siap. Yang tersisa sekarang cuman bagian kecil yang kebetulan cukup kuat untuk bertahan. Dan itu pun bukan gambaran utuh, cuma sisa dari sesuatu yang jauh lebih besar yang dulu pernah ada. Dua, lu belum bisa ngasih arti ke apa yang terjadi. Memori bukan cuma soal kejadian, tapi soal gimana lu memahami dan memberi arti ke kejadian itu. Masalahnya, waktu kecil, lu belum punya kemampuan buat itu. Lu bisa ngerasain banyak hal, takut, senang, bingung, tapi lu belum bisa menjelaskannya ke diri sendiri. Jadi semua pengalaman itu lewat tanpa pernah benar-benar dibentuk, jadi sesuatu yang bisa diingat ulang. Tanpa bahasa, dan tanpa pemahaman yang jelas, pengalaman cuman jadi sensasi yang lewat, bukan cerita yang bisa dipanggil kembali. Otak dewasa kita terbiasa mengingat dalam bentuk narasi, tapi memori lama itu nggak punya bentuk itu. Makanya pas lu coba ingat, rasanya kosong atau terputus-putus, karena dari awal memang nggak pernah tersusun rapi. Selain itu, konsep waktu juga belum jelas di masa kecil. Lu belum ngerti urutan kejadian secara kronologis, jadi semua terasa acak, tanpa awal dan tanpa akhir yang jelas. Ini bikin memori makin susah diakses, karena nggak punya struktur yang bisa diikuti. Akhirnya, yang tersisa cuma fragmen kecil tanpa konteks, dan itu nggak cukup buat jadi cerita utuh tentang masa lalu lu. 3. Otak lu memilih untuk melupakan sebagian besar. Otak manusia nggak didesain untuk mengingat semuanya. Justru sebaliknya, dia didesain untuk melupakan sebagian besar hal. Masa kecil itu penuh dengan pengalaman baru setiap hari. Dan kalau semuanya disimpan, otak bakal kewalahan. Jadi otak mulai memilih mana yang penting, mana yang bisa dilepas. Pengalaman yang punya dampak emosional kuat atau penting untuk perkembangan akan lebih mungkin disimpan. Tapi kejadian sehari-hari yang dianggap biasa akan perlahan dihapus. Ini bukan karena nggak penting, tapi karena otak butuh efisiensi. Dia cuma menyimpan yang dianggap berguna untuk masa depan. Proses ini terjadi terus, bahkan tanpa lu sadari. Setiap hari, terutama saat tidur, otak lu menyaring ulang semua yang terjadi. Yang penting diperkuat, yang nggak penting dilemahkan sampai hilang. Ini proses alami yang nggak bisa lu kontrol. Jadi ketika lu merasa masa kecil, lu kosong, itu bukan karena nggak ada apa-apa, tapi karena sebagian besar sudah dipilih untuk dilepas. 4. Ada hal yang mungkin nggak diizinkan untuk diingat. Selain menyaring, otak juga punya cara untuk melindungi diri. Kalau ada pengalaman yang terlalu membingungkan, menakutkan, atau bikin lu nggak nyaman waktu kecil, otak bisa memilih untuk menyimpannya lebih dalam.
Bukan dihapus, tapi dikunci, supaya nggak terus muncul ke permukaan. Ini bukan selalu soal trauma besar. Kadang hal kecil yang berulang juga bisa cukup untuk bikin otak melakukan ini. Tujuannya sederhana, supaya lu tetap bisa berkembang tanpa harus terus-terusan ngerasain hal yang belum bisa lu pahami waktu itu. Jadi otak memilih diam, daripada membiarkan lu kewalahan. Yang bikin aneh, proses ini sering terjadi tanpa lu sadar. Lu nggak merasa kehilangan sesuatu, tapi tiba-tiba ada bagian masa lalu yang kosong. Dan justru kekosongan itu yang kadang jadi tanda kalau ada sesuatu yang disimpan lebih dalam. Jadi kadang, yang hilang itu bukan karena nggak penting, tapi karena terlalu berat untuk diingat. 5. Dulu, lu belum jadi diri lu sekarang. Memori yang kuat biasanya nempel ke identitas, ke siapa diri lu saat itu. Tapi waktu kecil, identitas itu belum terbentuk jelas. Lu belum punya pemahaman stabil tentang diri sendiri. Jadi pengalaman yang terjadi nggak punya tempat yang kuat untuk melekat dalam ingatan. Tanpa identitas yang konsisten, pengalaman jadi lewat begitu saja, tanpa benar-benar terhubung ke diri, yang bisa diingat di masa depan. Jadi ketika lu dewasa dan mencoba mengingat, rasanya seperti itu bukan bagian dari diri lu sekarang. Ada jarak yang nggak bisa dijelaskan. Selain itu, cara anak kecil melihat dunia sangat berbeda dengan cara lu melihat sekarang. Banyak hal yang dulu terasa biasa, sekarang mungkin terasa aneh atau penting. Perbedaan ini bikin memori lama makin sulit dipahami ulang. Akhirnya, bukan cuma lupa, tapi juga terasa seperti itu bukan hidup lu, padahal itu bagian dari diri lu yang dulu. 6. Ingatan itu masih ada, tapi terkunci. Banyak orang pikir memori masa kecil itu hilang sepenuhnya, padahal sebagian besar masih ada, cuman tersimpan di tempat yang lebih dalam dan nggak mudah diakses. Ini kenapa kadang hal kecil seperti bau, lagu, atau suasana bisa tiba-tiba bikin lu inget sesuatu yang udah lama banget hilang. Itu bukti kalau ingatan itu nggak benar-benar pergi. Mereka cuma disimpan dengan cara yang berbeda, di bagian otak yang jarang terbuka. Akses ke sana nggak selalu bisa dikontrol, dan seringkali butuh pemicu tertentu yang nggak selalu muncul. Makanya lu bisa ngerasa kosong, padahal sebenarnya penuh. Bukan karena nggak ada, tapi karena nggak bisa dijangkau. Otak lu nyimpen semuanya dengan cara yang nggak selalu bisa lu pahami. Dan mungkin, sebagian dari diri lu masih ada di sana, cuma belum pernah kebuka lagi. 7. Lu nggak ingat, tapi tetap jadi diri lu sekarang. Walaupun lu nggak bisa mengingat masa kecil dengan jelas, itu bukan berarti masa kecil lu nggak berpengaruh. Justru banyak hal yang membentuk diri lu sekarang berasal dari pengalaman yang udah lama lu lupakan. Cara lu berpikir, cara lu ngerasa, bahkan cara lu bereaksi seringkali punya akar di masa itu. Masalahnya, karena lu nggak ingat, semua itu terasa seperti bagian alami dari diri lu. Lu nggak tahu asalnya dari mana, tapi lu ngejalaninnya setiap hari. Ini yang bikin masa lalu tetap hidup, walaupun nggak terlihat. Dan disitulah letak hal yang paling dalam, bahwa diri lu sekarang bukan cuma dibentuk dari apa yang lu ingat, tapi juga dari apa yang lu lupakan. Bahkan mungkin, yang paling berpengaruh justru yang nggak pernah muncul ke permukaan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa lu lupa, tapi seberapa banyak dari diri lu yang sebenarnya berasal dari sesuatu yang nggak pernah lu sadari. Kalau sebagian dari hidup lu tersembunyi tapi tetap ngontrol cara lu berpikir dan ngerasa, berarti ada bagian dari diri lu yang belum lu pahami sepenuhnya. Dan mungkin itu bukan bagian kecil, tapi justru bagian terbesar.